Oke, baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini rencana saya akan memasang sentra lock di Toyota Etios ini ya. Nah, ini rencana mau dipasang dulu sekalian. Kemarin kan pasang speaker pintu, jadi mumpung door trimnya kebuka maka rencana akan saya pasang dulu ya. Jadi nanti ini dipasang dulu, difixkan. Kalau sudah berhasil, nanti rencananya mau coba pasang alarm ya. Nanti modelnya tinggal dihubungkan. Dan untuk penjelasan kabel-kabelnya itu sudah saya bikinkan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya linknya nanti saya sertakan di bawah. Oke, rencana yang mau dipasang di pintu kiri depan dulu ya. Pintu kiri depan, jadi cari yang kabelnya paling sedikit. Kalau yang kabelnya paling banyak itu punya pintu sopir ya. Nah, jadi yang dua seperti ini. Oke, coba kita cocokkan atau kita fitting dulu ya. Oke, untuk plastiknya kita coba colok dulu ya. Nah, jadi nanti besi yang dipasang itu yang seperti ini. Jadi mekanismenya nanti pistolnya ini dia main ya, mendorong dan menarik pistolnya ya. Bukan, maksudnya pistolnya mendorong dan menarik bebesnya ini. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi ini nanti tinggal dibaut di sini atau di dalam ya. Nanti kalau di sini ganggu door trim enggak ya? Di sini harus disambung dengan ini, besi ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadinya konfigurasinya seperti ini ya. Jadi pistolnya di bawah, di dalam sana, terus ini besinya dipotong ya, karena akhirnya panjang nanti nabrak sini. Ini baut tiganya dikencangkan ya, tapi secukupnya saja, jangan terlalu kencang, nanti kalau kekencangan dia dull ya. Dan ini besinya akhirnya kepake juga ya, seperti ini. Yang ini karena di bawah terlalu mepet, maka saya kabuti saja. Ini sudah cukup. Oke, kita coba. Mekanismenya seperti ini, buka, tutup ya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih mekanismenya ya. Dan jangan lupa dites kasanya apakah nyangkut atau tidak. Oke, aman ya. Terus nanti kabelnya itu dilewatkan di sini. Nah, dilewatkan ke sini, terus geser ke sana. Nah, dilewatkan di bawah sini. Oke. Terus ke situ, masuk ke pintu. Tapi ini sementara saya pasang pistolnya dulu. Oke, lanjut buka cover atau door trim belakang ya. Yang pertama jangan lupa di sini ada dua baut ya, 1, 2. Yang pertama di situ, kalau di sini, dan jangan lupa melepas ini. Oke, jadi jangan langsung ditarik, tapi nanti dilepas dulu. Ini ada ringnya, lalu dicongkel pakai tampilan dashboard. Oke, jadi mekanisme penjepitnya seperti ini ya. Ini nanti tinggal kalau posisinya seperti ini, jadi bisa dicongkel. Kalau punya alatnya enak, dia berbentuk U, dia akan dorong supaya keluar seperti ini. Nah, tapi kalau pakai obeng main atau sesuatu yang bisa buat dorong ya, jadi nanti tinggal didorong aja.
biar nanti dia bisa keluar. Nah seperti itu, malah loncat. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dicongkel ya, tapi didorong saja ininya. Oke, door frame sudah terlepas ya. Maaf tadi nggak bisa divideokan karena kalau satu tangan melepas, satu tangan megang kamera susah ya. Ini cuil satu dan ini tinggal di sini satu ya. Ini susah banget ini. Tapi kalau mau dipasang ke sini, ini harus dilepas dulu. Jadi nggak bisa langsung didorong tuh, nggak bisa karena ulurnya masuk ke sini dulu. Oke. Oke, karena pistol sentral locknya sudah dipasang, maka sekarang saatnya menghubungkan kabel pistolnya ke modulnya ya. Jadi untuk kabelnya seperti ini. Oke, ini ke modulnya nanti. Yang itu banyak ke pistol sentral lock kanan nanti. Lanjut yang ini yang kanan belakang, lalu yang ini kiri depan, dan yang itu kiri belakang. Oke, langsung kita masukkan saja. Oke, jangan lupa seal ininya nanti dilubangi dulu ya, dilubangi secukupnya aja. Mungkin nanti kan udah kabelnya udah masuk, bisa disilur ya. Kamu ngapain? Rin, ini sudah masuk ya. Nah ini nanti kalau udah fix bisa disealer ya, biar lebih rapat dan air tidak masuk nanti. Tapi seharusnya juga nggak masuk juga sih, karena posisi lubang di bodi sama di pintu itu tinggi yang di bodi, jadi air pasti larinya ke sini, bukan masuk ke dalam tapi ke sisi pintu. Oke, bagian kabel ini nanti bisa disolati biar rapi, tapi itu opsional aja sih. Jadi yang penting nanti kalau masang tidak mengganggu fungsi atau kerja kaca belakang ya. Oke, setelah dimasukkan, nah ini kabelnya udah sampai sini, nanti tinggal dihubungkan saja. Nah yang biru ketemu biru, yang hijau ketemu hijau, kita sambungkan saja. Oke, ini sudah tersambung ya, jadi tinggal kita routingkan kabelnya biar tidak mengganggu kinerja dari power window dari window itu sendiri ya. Sekarang coba kita naik turunkan apakah kabelnya mengganggu. Oke, ini sudah mentok ya, sudah mentok. Oh ternyata yang belakang jauh banget, jadi dikasih di bawah pun nggak masalah, kayaknya yang banyak mengganggu nanti yang depan. Ya kalau sudah fix, ini nanti dipasang dan tengahnya dilakban saja biar rapi. Oke, ini sudah saya lapis dengan lakban hitam ya, atau solasi hitam. Ini saatnya kita kasih sealer ya biar rapat.
secukupnya saja. Ini bisa kita raba untuk memastikan biar rata ya. Oke, dan yang atas juga sekalian. Susah dari sini, mungkin dari depan aja. Ini kelihatan. Oke, dari depan aja. Oke, baik, sekarang saatnya masang yang pistol bagian depan kanan ya. Itu yang kiri sudah. Ini nanti konfigurasinya sama ya. Jadi sini dibor, lalu pakai besi bracketnya palang dari sini ke sini. Oke, langsung saja kita bor. Ini baik, sudah saya bor ya pakai mata bor ukuran 3,5 mili. Nah, ini nanti langsung dibautkan ke pistolnya saja. Nah ya, untuk besinya dipotong ya, besi panjangnya, jadi nanti disesuaikan biar enggak nabrak bagian sini. Jadi secukupnya aja, yang penting ini bisa diikatkan dengan ini. Oke, ini pistolnya sudah terpasang ya, dan ininya besinya tadi saya potong jadi segini saja, dan ini dikencangkan dulu, nanti ditambah besi biar sebagai sebagai penguat dia, biar ininya enggak terlalu gerak ya. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita pasang pelat besinya. Oke, ini bracketnya sudah terpasang ya. Yang sini saya kabel tis, yang ini juga saya kabel tis. Tapi ini sudah cukup kuat. Nah, oke. Dibuka semua seperti ini. Nanti tinggal menyambungkan kabel ya. Kabelnya di bawah sini, nanti dilewatkan di tengah saja, sama kayak kemarin, biar nggak ganggu nggak ganggu mekanisme kacanya ya. Oke, sekarang kita pasang yang belakang dulu, nanti tinggal menarik kabelnya itu dimasukkan sini dan sini. Oke, lanjut yang belakang ya. Yang belakang nanti pemasangan sama seperti yang belakang sana, jadi yang penting bisa menggerakkan ini. Oke, langsung eksekusi saja. Oke, yang belakang kanan sudah terpasang ya, jadi seperti ini. Oke, saatnya menyambung kabelnya ya. Oke, untuk yang belakang kabelnya sudah saya sambungkan ya, sudah saya lewatkan di sini, lalu langsung ke depan ya. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu memasang modulnya. Nah, ini nanti dihubungkan ke modul central locknya, dan dua kabel coklat dan putih ini nanti dihubungkan ke modul alarm ya. Jika teman-teman mau masang alarm, nanti ini bisa dihubungkan biar ketika remote alarmnya dipencet, nanti central locknya bisa membuka dan menutup. Ini adalah trigger negatifnya ya. Dan kabel merah ini nanti langsung dihubungkan ke 12 volt ya, bukan ACC kontak tapi 12 volt. Nah, 12 voltnya bagaimana? Bisa ngurut dari sini, dari kontak sini. Tapi jika ngurut ngurut kabel kontak malas, teman-teman bisa mengambilkan plus 12 volt dari belakang head unit ya. Nah, yang dihubungkan nanti plus 12 voltnya, sekali lagi bukan ACC nya. Itu nanti teman-teman bisa narik dari atas terus ditaruh di bawah. Oke, jadi seperti itu untuk plus 12 voltnya. Untuk kabel satunya hitam itu adalah massa. Nah, massa nggak usah jauh-jauh narik dari depan, tapi langsung dibuat ke bodi seperti ini, atau dihubungkan ke kabel-kabel seperti ini bisa, karena kabel seperti ini itu adalah kabel massa. Dan karena harus buka atau
ngurut dari kabel kontaknya itu ini masih bungkusan, dan saya males bongkar-bongkarnya, maka saya putuskan untuk mengambil dari plus 12 volt di soket head unit ya. Ini mungkin tidak recommended ya, tapi untuk sementara akan saya coba dulu. Jadi nanti bila mana hal ini buruk jangan dicontoh ya. Jadi 12 volt nanti langsung narik dari situ aja, tapi saya akan coba dari sini. Oke, sekarang saya mau narik kabel plus 12 voltnya dulu. Oke, untuk mencari kabel plus 12 volt itu kalau di head unit saya ya, itu kabelnya kuning ya, kuning. Nanti ke kabel bodi mobil itu warnanya biru. Jadi yang ini nanti mungkin bisa diputus terus dicawang, narik kabel ke bawah ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu plusnya itu di mana, teman-teman bisa nyari pakai tespen DC ya. Oke, untuk caranya sendiri, pastikan posisi kunci kontak off ya, tetap off. Ini kita sambungkan ke masa bodi dulu sebentar, ke masa bodi dulu, mungkin bisa di baut sini ya. Nah, sekarang kita cari yang nyala. Nah, oke, sebentar. Nah, 12 volt itu dia ada arus meskipun kontaknya posisinya off ya, plus 12 volt, karena dia langsung ke dalam aki ya. Jadi kita cari merah, tidak, hitam tidak, tidak nyala. Nah, ini ya, ini adalah kabel kuning, maka posisi apapun dia tetap off, tetap nyala. Beda dengan ACC kontak. Kalau ACC kontak itu harus kita putar on dulu ya. Kita posisi on, posisi di ACC kontak, baru kita cari pakai tespen. Oke ya, sebentar. Oke, kita cari. Posisinya susah ini kalau sambil megang kamera. Seperti ini aja. Nah, tidak. Oh, bentar, masanya lepas. Oke, kita capitkan lagi dulu. Aduh. Ini kuning itu 12 volt ya. Nah, ini berarti yang pojok ini, yang pojok ya, soket yang pojok merah ini. Sekarang coba kita off kan. Posisi kontak off ya. Kita lihat yang pojok tidak nyala ya, berarti fix yang 12 volt adalah yang ini, yang kuning. Nah, yang nyala ketika di posisi kontak off. Oke, sekarang kita tarik aja. Oke, baik, ini saya tarik ya, plusnya saya tarik ke sini. Ini masuk ke plus 12 volt. Lalu masanya ini saya sambungkan langsung ke bodi. Oke, cuma itu ya untuk central lock ini saya tes sudah berfungsi. Coba sisi sini, juga sudah jalan. Oke, yang sini juga sudah oke ya. Untuk central locknya sendiri, karena komponen sudah terpasang, maka akan saya lanjutkan untuk memasang alarm ya. Jadi ini saya masih pikir ya, mau pakai
mau pakai toanya enggak, karena nggak tahu ini alarmnya itu bisa di silent apa enggak ya. Jadinya kalau kita buka tutup pintu itu biasanya kalau alarm variasinan itu bunyi dan nggak bisa di silent. Nanti mungkin saya coba dulu, kalau misalnya bisa di silent akan saya fungsikan, kalau enggak ya kemungkinan tidak saya pasang. Terus untuk modulnya sendiri seperti ini ya. Untuk rincian kabelnya dan fungsinya sudah saya jelaskan di video unboxing sebelumnya ya, nanti linknya ada di bawah. Lalu ini kuncinya model punya Innova Ribbon ya. Terus ini LED indikatornya, nanti bisa ditempelkan di atas itu. Dan ini kabel 5 pinnya, ini kabelnya kecil sekali ya. Oke, mungkin langsung aja kita sambung satu persatu kabelnya ya. Oke, baik, secara garis besar ini tuh sebenarnya ada 3 kabel ya, 3 jalur. Untuk yang ini, yang 5 pin ini nanti dihubungkan dengan seperti ini apa, sensor atau switch pintu, lalu apa, switch rem, dan satu lagi. Terus yang ini ke kelistrikannya ya, ini ke 12 volt, ini ke lampu sen, ini ke horn yang pink dan hitam tentunya masa ya. Terus yang ini itu secara garis besar ini nanti diarahkan ke modul central locknya. Jadi 3 itu nanti mungkin kita pasang satu-satu ya. Oke, untuk kabel pertama yang saya sambung yaitu kabel positif 12 voltnya ya, atau positif AC yang ada sekringnya, yang sudah saya sambungkan. Lalu yang kedua adalah kabel groundnya ya. Oke, kita sambung. Oke, untuk kabel negatifnya sudah saya sambungkan ya, tapi belum saya isolasi karena nanti akan saya hubungkan dengan negatif dari trigger central lock juga. Oke, selanjutnya mungkin ini menggabungkan trigger dari modul central locknya ya. Oke, baik, kabel yang oranye tidak usah digunakan, yang putih dan putih hitam ini ke trigger atau ke modul central locknya. Nah, dan yang kuning ini nanti dihubungkan disatukan dan dihubungkan dengan negatif ya. Oke, langsung kita sambung saja. Ini jadi yang kuning saya sambungkan dengan ground atau negatifnya ya. Oke, seperti ini akan saya solasi langsung. Oke, baik, selanjutnya saya beralih ke soket yang 5 pin ya. Saya akan menyambungkan kabel putih. Kabel putih ini adalah kabel ACC kontak ya. Jadi saya hubungkan dengan kabel ACC kontak di bodi mobil ya. Ini kabelnya saya narik dari head unit ya, dari soket head unit. Oke, karena saya males bongkar kabel yang dari dari kunci kontak ya. Kalau cara ini kurang benar mohon jangan ditiru ya. Oke, langsung saja kita sambung. Oke, kabel ACC kontaknya sudah saya sambungkan ya. Nah, selanjutnya yaitu mencoba menghubungkan kabel modul alarm yang bagian central lock dengan modul central locknya. Nah, ini ada 2 kabel, putih sama putih strip hitam. Baik, kita coba yang putih hubungkan dengan yang putih, yang putih strip hitam dihubungkan dengan yang coklat. Nanti setelah itu kita coba menggunakan remote. Jika ini terbalik, nanti ketika kita membuka remote-nya atau memencet tombol remote-nya membuka, dia malah menutup. Ketika kita mencet tombol penutup malah membuka. Baik, langsung saja kita coba hubungkan ya. Oke, kabel atau soket sudah saya hubungkan ya, sebagaimana mestinya. Yang 12 pin dihubungkan dengan 12 pin, yang 5 pin dihubungkan dengan yang 5 pin ya. Oke, sekarang kita coba pakai remote.
kita pencet kunci ya. Kunci ini posisi terkunci, dan coba kita buka. Oke, sepertinya terbalik ya. Untuk ini kunci ketika kita pencet kunci malah buka, ketika kita pencet buka malah kunci. Ini saya pencet buka ya, dia malah kunci. Oke, berarti terbalik ya. Langsung saja kita balik kabel triggernya. Oke, untuk kabelnya sudah saya balik ya, yang dari modul alarm yang hitam putih strip hitam saya hubungkan dengan kabel putih dari modul central lock, dan yang putih saya hubungkan dengan kabel coklat pada modul central lock ya. Jadi coba kita, ini posisi terkunci ya. Oke, lalu ini posisi terbuka. Oke, benar ya. Ini nutup, ini buka, ini tutup, ini buka. Oke, jadi sampai tahap ini ketika teman-teman hanya ingin memfungsikan remote sebagai buka tutup kunci, maka sudah selesai ya. Jadi ketika cuma butuhnya itu nggak mau alarm, itu silahkan lakukan langkah-langkah seperti itu tadi, yang kabelnya yang dihubungkan hanya itu tadi ya. Jadi kalau alarm yang saya beli itu dia tidak ada sensor getarnya atau shock sensornya. Jadi mekanisme alarmnya itu bunyi ketika posisi dikunci namun pintu terbuka. Jadi dia cuma baca itu aja. Ketika ada getaran, gebrakan atau pecah kaca dan lain-lain, dia tidak akan berbunyi. Jadi alangkah baiknya ketika mau difungsikan alarmnya dibelikan sekalian sensor getarnya. Jadi biar maksimal, tidak hanya mengandalkan sensor pintu atau switch ini ya. Jadi sekali lagi ketika posisi terkunci ini dibuka paksa, maka alarm tersebut akan menyala. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini langsung saja kita solasi ya biar aman. Oke, baik, selanjutnya kita mencari kabel lampu sen kiri ya. Saya akan mencari kabelnya dari belakang ya. Jadi nyalakan dulu kontaknya, lalu posisikan lampu sen ke arah kiri ya. Oke, saya mencarinya menggunakan test pen DC. Untuk masanya coba dihubungkan dulu, lalu kita cari satu persatu. Bukan. Nah, ini ya, kabelnya hijau muda strip silver ya. Ini jalurnya lewat situ pojokan sana dan di dekat presneleng sana. Nah, itu saya tadi sudah menemukan kabelnya. Saya coba ya untuk memastikan apakah benar kabelnya yang itu. Kita coba tes pen DC lagi ya. Nah, ini seperti ini, dihubungkan masanya, lalu kita cek. Nah, dia ikut berkedip ya. Nah, ini berarti benar, dia adalah kabel sen kiri. Selanjutnya kita mencari kabel sen kanannya. Caranya sama ya. Oke, untuk kabel sen kanan dari belakang, ketika saya urut tadi kabelnya warnanya hijau strip silver ya, tapi hijaunya ini hijau lebih cerah. Jadi langsung saja posisi switch diarahkan ke sen kanan nyala. Langsung kita coba pakai test pen ya. Nah, ini bener ya, berarti nanti tinggal di extend kabel untuk dihubungkan ke modul alarm itu. Oke, langsung saja kita extend. Yang satu sudah saya cabang seperti ini. Kalau bisa warna kabelnya sama ya, jadi biar besok-besok kalau ada trouble nggak bingung ya. Oke, ini kedua kabel coklat dari modul alarm sudah saya hubungkan ya. Yang satu ke lampu sen kanan, yang satu ke lampu sen kiri ya. Ini terbalik nggak masalah, sama saja ya. Oke, sekarang coba kita
lihat dari luar apakah lampunya kedua-duanya nyala. Oke, kita pencet kunci ya. Ya, nyala ya sekali dua-duanya. Ketika kita buka kunci, nyala 2 kali. Oke, berarti sambungannya sudah benar ya. Berarti tinggal mencari switch pintu, rem, dan memasang horn ya. Jadi alarmnya nanti sudah selesai pemasangannya. Oke, lanjut. Oke, karena beberapa pertimbangan ya, akhirnya saya tidak memasang hornnya ya. Jadi cuma memfungsikan remote-nya saja. Nanti kalau mau masang hornnya tinggal disambungkan ke kabel pink yang ada di modul alarmnya. Ya, karena itu tadi, karena alasan saya ketika ngunci atau nutup suaranya nggak bisa di silent ya. Nah, ini sudah saya rapikan seperti ini. Oke, ini sudah saya solatif kembali. Tinggal besok kalau sudah beres tinggal pasang covernya. Baik, mungkin cukup itu pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.